Selamat datang kembali di podcast Balmond Manado, PDKT, pengalaman, dedikasi, kinerja, dan terobosan. Bersama saya Monik sebagai host edisi kali ini. Nah, saat ini kita kedatangan tamu PPNPM selama 17 tahun di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Manado, Aryani Kalangi. Halo Monik. Apa kabar Rini? Puji Tuhan baik Monik. Monik apa kabar? Baik juga Rini. Oke, nah Rini pertanggal 1 Maret 2024 telah diterima sebagai P3K di Radio Republik Indonesia. Yeay. Nah, kehadiran juga bersama kita di sini Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Manado, Bapak Manuel Sonjaka Yusuf STM Telnet. Halo, Monik. Oke Pak, apa kabar Pak ke Balai? Ya, kehilangan. Wih, oh, wah. Gimana nih menurut teman? Oke, semoga dalam proses sharing kita ini tetap memberikan semangat bagi kita untuk berkarya. Nah, Rini, 17 tahun. Iya, Mon. Bukan waktu yang pendek. Itu banyak pengalaman pasti yang terjadi. Tapi boleh nggak cerita pertama kali, kesan pertama Rini datang di Balmond Manado? Waktu itu kesannya 2007. Tahun 2007, Iya, pas lulus SMA. Dari seorang yang belum tahu apa-apa, tiba-tiba terjun ke dunia kerja yang pada saat itu mengetik saja masih pakai 11 jari. Oke. 11 jari. I see. Yes. Iya. Akhirnya perlahan mulai belajar, mulai mengembangkan diri, mulai menggali potensi-potensi. Akhirnya bisa bekerja dengan baik. Menurut saya atau menurut pimpinan itu Baik, betul, relatif. Iya. Berarti dia tahun 2007 dan di situ banyak, berarti ada pengalaman-pengalaman, ada nggak yang pengalaman yang Rini nggak bisa lupakan? Semua pengalaman yang ada di Balmond Manado menurut kita tidak akan bisa kita lupakan karena hanya bisa kita dapat karena kita bekerja di Balmond Manado. Oke. Mungkin kalau kita bekerja di tempat lain, pengalaman-pengalaman itu tidak akan bisa kita dapat. Dan semua itu menurut kita pengalaman yang luar biasa. Hal menarik seperti apa yang bisa, contoh spesifik lah yang bisa Rini bilang, oh kalau dengan kerja di Balmond ini loh yang bisa saya dapat, atau saya bisa kerjakan. Yang pasti pengalaman luar biasa itu yang didapat ilmu. Ilmu, oke. Iya. Ilmu Kita tentang bisa apa, Rin? diberikan kesempatan buat menggali ilmu di bidang kearsipan, di bidang protokoler, dan terakhir di bidang PBJ sehingga bisa mendapatkan sertifikasi PBJ. Berarti Rini mendapatkan pengalaman kerja di bidang ilmu seperti yang Rini sebutkan tadi. Iya, betul banget. Pengalaman-pengalaman unik lainnya ada nggak yang bisa di-sharing kayak di luar tupoksi atau di luar yang dikerja di kantoran, pengalaman di lapangan seperti apa? Pengalaman di lapangan yang pasti sangat berkesan karena kita dilibatkan dalam kalau adalah kegiatan lapangan dan itu dari basicnya kita administrasi terus turun di lapangan ternyata kita melihat oh begini ya kerja di lapangan yang kadang sampai malam menghabiskan waktu turun ke site sampai malam. Oke. Jadi itu pengalaman yang Rini rasakan di luar kayak pekerjaan di on desk yang di meja kemudian turun di lapangan. Iya. Nah, selain itu gimana sih berarti Balmond Manado itu punya pengaruh besar dalam kehidupan Rini? Iya, betul sekali. Karena kalau mungkin kalau tidak bekerja di Balmond Manado kita tidak akan bisa berada di titik ini. Oke. Berarti Rini juga dalam 17 tahun itu mengalami di bawah beberapa pemimpin-pemimpin. Iya, betul. Berarti banyak sekali dinamika yang Rini rasakan. Iya. Karena bekerjanya sebagai di tata usaha ditempatkan untuk membantu pimpinan di bagian sekretariat. Saya tidak mau sebut diri sekretaris, Mon. Dari pertama. Oh, iya. Karena kalau disebut sekretaris itu bebannya luar biasa. Oke. Bebannya besar sekali dan kita rasa belum pantas kita disebut sebagai sekretaris karena mungkin masih banyak kekurangan yang kita belum bisa tutupi itu. Jadi kita biasanya kalau ditanya di bagian apa, kalau orang tanya biasanya jawab oh di sekretariat. Karena kita merasa sebenarnya masih ada potensi-potensi mungkin yang masih harus digali lagi dan itu masih belum kita gali lagi.
Oke. Baik, berarti dari sisi keilmuan. Nah, sekarang kan Rini di bawah kepemimpinan Pak Manuel Santos. Kemarin. Kemarin, betul. Kemarin ya Pak. Gimana perasaannya, Rin? Sebelum saya tanyakan ke Pak Kabalai, di bawah kepemimpinan Pak Manuel Son, Rini sebagai pribadi dalam kinerja Rini di Balmon Manado, apa yang Rini rasakan? Dari sekian banyak pimpinan, semua berbeda-beda Pak. Jujur. Jujur, iya. Tapi semua Ada memberikan dinamikanya ya, Rin? feedback yang luar biasa Pak. Artinya memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa Pak. Semua pimpinan tentunya ingin anak buahnya, ingin stafnya itu pasti berkembang dengan baik. Dan Bapak selalu mendorong agar supaya bisa kita semua, bukan cuma saya sendiri, untuk bisa mengembangkan diri dan bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada. Oke, nah ini dari sisi Rini, gimana Pak Manuel Son melihat sekarang Rini yang kinerja dan pertanggal 1 Maret menjadi P3K di RRI? Iya. Kan tadi saya sudah bilang kan kehilangannya. Yes. Saya baru di sini sebenarnya ya. Kalau dihitung bulan kan masih 3 bulan ya. Betul Pak. 3 bulan, tapi sebelum saya di sini sempat berkomunikasi dengan para pejabat KUPT sebelumnya, dan semua punya kesan yang baik tentang Rini. So sweet. Dan selama 3 bulan saya di sini, 3 bulan kan sekarang ya? Dari November jalan 4 kemarin. bulan ya? Almost 4 bulan. Iya, jalan 4 bulan ya. Di sini semua orang punya potensi. Ada yang pada punya potensi banyak, ada yang punya kemampuan juga yang lebih. Nah, tapi satu hal yang mencolok dari Rini itu adalah kecintaan. Kecintaan sama pekerjaannya. Bayangkan, Rini itu masuk 2007 ya? 17 tahun. Itu kalau anak lahir itu sudah SMA kelas 2 kan ya? Sudah punya iya, sama KTP lu Pak. Sudah punya KTP, udah bisa Oh, luar memilih. biasa, betul-betul. Iya. Sabubur katanya. Iya, jadi maksudnya 17 tahun bekerja dan banyak hal ya, yang namanya pengalaman adalah guru terbaik kan ya. Jadi pasti banyak hal yang didapat dari sini. Tapi satu hal yang mencolok dari Rini itu kecintaannya terhadap kantor. Oke. Bukan kecintaan yang terpaksa karena pekerjaan, tapi kecintaan karena merasa kantor itu keluarga. Sepakat? Jadi itu yang saya melihat dari Rini. Tidak adanya Rini di kantor nanti mulai kemarin ya? Mulai Iya, kemarin. tanggal 1 Maret, Iya, Pak. banyak yang merasa kehilangan tuh. Banyak yang merasa selama 17 tahun ya. Dari ada yang dari pertama masuk kantor sampai sekarang merasa Rini so tidak ada gitu. Jadi itu saya merasa banyak hal yang ditinggalkan. Banyak hal yang ditinggalkan Rini, kesan yang baik selama di Balmon Manado. Saya juga merasakan bagaimana Rini mau bekerja dengan kadang hampir pasti semua overtime ya. Sudah bukan lagi kadang-kadang. Hampir pasti overtime, tapi Rini bekerja dengan tetap menjaga konsistensi, bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh semangat, kecintaannya menjadi inspirasi banyak orang. Betul. Iya, saya itu kadang-kadang kagum sama Rini tuh, saat banyak pegawai sudah pulang dia masih tetap tinggal tuh. Karena merasa ada kecintaan terhadap kantornya. Itu hal yang luar biasa, dan saya mewakili Balmon Manado mengucapkan terima kasih sama Rini. Terima kasih Pak. Iya, atas semua yang sudah diberikan, atas kecintaannya ke kantor. Ya, kami sangat kehilangan. Iya Pak. Saya juga sih mengucapkan banyak terima kasih untuk Balmon Manado Pak. Karena kalau bukan di Balmon Manado, mungkin pengalaman-pengalaman luar biasa ini saya tidak akan bisa dapat di tempat lain. Betul. Dan yang pasti satu Pak, kerja itu mesti dengan ikhlas. Oke, berarti ini bagian tips dari Rini yang mau tanya nanti setelah ini kan Bapak Kabalma memberikan gambaran yang baik tentang kinerja Rini. Nah, penasaran mungkin sahabat frekuensi Monik dan teman-teman lainnya, tips apa sih biar kecintaan terhadap kantor ini bisa nampak dalam pekerjaan di Balmon nanti? Nah itu tadi Mon, kalau kerja itu usahakan jangan bersungut-sungut. Kalau kerja itu mesti dengan ikhlas. Ikhlas, jangan bersungut-sungut lagi. Karena kalau kita kerja dengan ikhlas, otomatis lelahnya itu tuh nggak akan berasa. Siap. Iya, kalau kita ikhlas kan otomatis nggak berasa lelah, otomatis kita semangat terus mau kerja.
Dan tentunya itu yang satu. Dan poin 2, tetap menjaga kepercayaan pimpinan. Karena kepercayaan itu yang pimpinan kasih itu mahal harganya. Bagaimana kalau kita sudah tidak ada kepercayaan dari pimpinan? Nanti kita mau mengembangkan diri itu susah. Jadi otomatis kita harus pegang teguh itu kepercayaan pimpinan juga. Itu dia Mon, tips-tipsnya. Ini untuk Monik ya. Iya, Untuk semua, saya Pak. seperti merefleksikan kembali. Terima kasih Rini. Iya, jadi semangat karena dari ikhlas dengan bersungut-sungut menjadi semangat dan menjaga kepercayaan pimpinan. Yes, betul, Nah, Malik. ini sebagai pengingat bagi sahabat frekuensi supaya bisa bentuk kecintaannya. Nah, setelah ini terobosan apa yang ingin Rini lakukan nanti di kantor yang baru dengan sudah punya spirit seperti ini? Gimana, Rin? Kalau mau bilang terobosan, otomatis harus mencari terobosan karena Oke. sekarang out of the box. Saya udah keluar dari zona nyaman. Mau bilang di Balmond, otomatis saya bilang itu zona Karena nyaman. 17 tahun Karena itu 17 bersama. tahun nggak mungkin Betul. tidak nyaman. Kalau tidak nyaman pasti tidak akan bertahan sampai 17 tahun. Oke. Ya, yang pasti tetap kompeten mengembangkan diri lewat mencari Pengembangan kompetensi. Iya, mencari pengembangan kompetensi yang bisa kita kerjakan yang sesuai dengan pekerjaan kita sekarang. Gitu, Mon. Untuk usulan ke Balmond Manado sendiri bagi pegawai-pegawainya mungkin. Ya, itu tadi, Mon, seperti yang tips tadi itu. Saya mau bertanya boleh? Iya, Oh, Pak. boleh. Silakan. Rin, Aduh, ini Pak. penasaran satu hal, Iya, Rin. Pak. Jadi kan saya sudah keliling di beberapa OPT ya, Iya, dari Pak. Gorontalo, Makassar, Ternate, terus ke Manado sini. Satu hal saya ingin tanya, Rin. Selama di Balmond Manado ada kekecewaan tidak? Jujur Jujur. nggak Jangan ada, Pak. sampai pengabdian 17 tahun loh. Ah, Terus ada K1, ada K2. kalau mau bilang di hati kecil, Pak, Iya. kalau secara general enggak ada memang, Pak. Tapi itu Pak, karena harus berpisah dengan Balmond Manado. Kekecewaan terbesar itu, Pak, karena sudah tidak bisa mengabdi lagi di Balmond Manado. Iya. Tidak pernah ada rasa kekecewaan. Maksudnya hari ini 2007 kan ya? Iya, 2007. Setahu saya kan itu sudah, kalau hitungan kemarin kan pengangkatan dari honorer ke ASN kan itu sudah bisa tuh. Kalau nggak salah kan 2 tahun ya, 2009 saya kurang tahu, mungkin nanti dicek itu K1, K2 itu kan harusnya yang dari 2007 udah dihitung tuh. 2005, Pak. 2005 ya. Iya. Nah, tapi kan ada iya 2007. Jadi ada beberapa proses di mana kayak Rini melihat teman-teman PPNPN yang lain terangkat jadi ASN. Salah dari 2007 sampai sekarang. Kekecewaan Ada tidak terbesar. kekecewaan di dalam dirinya Rini itu? Kekecewaan terbesar sih dari kita sendiri, Pak. Karena kenapa kita tidak bisa mengembangkan tapi kompetensi lebih baik lagi, atau dalam arti kata tapi pendidikan lebih mengupgrade pendidikan. Kalau mungkin saya sudah mengupgrade pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis kan sebenarnya masih bisa bergabung. Itu, Pak, kok kekecewaan bukan ke Balmondnya, Pak, tapi ke diri sendiri saja, Pak. Gitu. Oke. Gimana nih, Mas? Ya, Bob, dari kisah walaupun sedikit perasaan galau-galau karena merasa kehilangan ini, semoga bisa terkonversi ke energi Balmond tetap berkarya dan Rini berkarya di tempat yang baru. Saya masih mau tanya, ada enggak pengalaman lucu-lucu dalam hal ini yang apakah yang sampai bisa bikin Rini tertawa sampai berjam? Maksudnya, apa sih ada kejadian-kejadian nggak seperti itu? Kehebohan seperti itu. Banyak sekali banyak, sebenarnya, jadi saking agak banyaknya sampai sulit karena nggak itu cukup waktu untuk, pengalaman. betul, oke. Saya Pengalaman tanya lagi itu. kalau gitu. Oh, Kan gitu, sekarang dari siap. sumbernya Rini nih. Oh, iya. Bisa, Pak. Rin, Iya, Pak. siapa KUPT paling berkesan di Rini? Aduh. Yang paling berkesan sekali. Semua berkesan, Pak. Jujur, Pak, semua berkesan. Pasti adalah kayak saya kan tidak mungkin saya yang 3 bulan dibandingkan kayak Pak Distiawan yang almarhum Pak Disti yang 4 tahun ya kalau tidak salah iya. ya. Tidak mungkin dibandingkan sama Pak Heri yang 2 tahun. Iya, Pak. Nah sekarang di antara semua itu siapa yang paling berkesan diri nih? Semuanya, Pak. Karena semuanya memberikan kita ilmu, Pak, yang Kesan sendiri iya, buat ada Rini. kesan-kesan sendiri, Pak. Karena masing-masing ada Oh, iya, kalau ilmu-ilmu gitu yang kita bisa tanya kita satu-satu dapat. ya. Kalau ke saya, Oh, boleh, Pak. Silakan. kalau kesannya Rini ke Pak Wayan gimana? Pak Wayan Sugusta. Kalau Pak Wayan, dari saya yang tidak bisa apa-apa, Pak. Beliau membimbing saya sehingga saya bisa
tahu. Pertama kali saya itu tidak tahu mengetik, hanya tahu pakai 11 jari. Dan mungkin beliau ingin saya lebih berkembang, jadi beliau memberikan saya tugas-tugas mengetik, dan itu pakai time limit, harus diselesaikan sebelum time limit. Nah, itu pengalamannya Pak dengan Pak Wayan. Dia memberikan pelajaran begitu kepada saya Pak. Akhirnya sekarang sudah lanjut. Kalau Pak Solo Jatiman, Pak Solo, pada waktu itu zaman Pak Solo saya di keuangan Pak. Jadi bukan di sekretariat. Bukan di sekretariat. Jadi tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Bapak. Cuman satu hal Pak yang bisa saya belajar dari Pak Solo, diamnya Pak. Maksudnya Pak Solo kan bukan jarang berbicara, tapi irit Pak? Bicara ya. Irit bicara. Tapi beliau berkinerja baik Pak. Iya. Beliau ingin silent is gold, seperti yang Michael bilang, silent is gold Pak. Oke. Jangan, jadi walaupun kita diam, walaupun kita ini, tapi kita harus tetap berkinerja kalau Pak Solo. Kalau almarhum Pak Distiawan? Almarhum Pak Distiawan, karena Pak Distiawan ini yang paling panjang Pak. 4 tahun ya? Iya, 7 tahun Pak. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Kalau Pak Distiawan, saya kedekatan dengan beliau itu saya rasa lebih ke bapak sama anak Pak. Karena beliau kepada kita semua dia merangkul kita sebagai anaknya Pak. Jadi kalau salah ditegur. Dan kalau ada kalau ada prestasi diberikan reward. Dan otomatis karena agak ini biar saya tidak dimarahi terus, biar saya tidak ditegur, otomatis kan harus bekerja dengan baik Pak. Dan agar supaya bisa mendapatkan reward yang bagus juga Pak. Kalau Pak Sensi, pokoknya siapa tadi nonton sama Pak Kan ini Kabiro Umum nih, Pak Karum, Karum. Ya gimana? Sama Kalau Pak Sensi, pengalaman pelajaran yang bisa saya dapat itu harus lebih mengembangkan diri Pak. Harus bisa menggali potensi-potensi yang kita punya Pak. Dan otomatis harus bekerja juga dengan itu Pak, yang kita bilang bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan itu yang intinya yang kita dapat dari Pak Sensi itu Pak. Kalau Pak Supri? Ya. Pak Supri, karena kebetulan beliau tidak lama juga. Semarang Iya, tidak lama juga bekerja saya bekerja dengan beliau tidak lama juga. Sama juga sih Pak Supri. Itu mirip-mirip Pak Solo. Silent is gold. Tapi beliau menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu banyak bicara, tapi harus menonjolkan kinerja Pak. Kita harus berkinerja dengan baik. Pak Samsul. Pak Samsul lah. Ada yang Bapak lupa. Siapa? Pak Zainuddin. Oh iya, Pak Setka. Zainuddin Kala, betul ya. Pak Setka gimana? Pak Setka. Kalau Pak Setka juga saya kebetulan karena waktu itu di keuangan, masih di keuangan, dan hanya beberapa bulan kemudian saya di sekretariat, dan akhirnya beliau dimutasi ke Makassar. Jadi tidak terlalu banyak ini, tapi sama Pak. Kalau saya sih kebanyakan dari semua Kabalman itu Pak, ilmu-ilmu yang saya dapat itu mereka ingin kita itu lebih mengembangkan diri Pak. Apa yang kita dapat sekarang atau ilmu yang kita dapat sekarang jangan hanya stuck di situ, tapi harus dikembangkan biar lebih banyak potensi-potensi yang kita gali, lebih banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita dapat. Kalau Pak Hermanto? Pak Hermanto. Halo Pak. Mudah-mudahan Bapak nonton. Pak Hermanto. Nanti di-share di Balmon Palu ya. Saya itu belajar administrasi yang baik Pak. Bukan semuanya baik. Saya tidak pernah bilang kalau Kabalman tidak ada yang baik. Selalu saya bilang pasti ada baik, semuanya baik. Kalau Pak Hermanto itu saya belajar administrasi, pengelolaan administrasi yang baik itu dari beliau. Oke. Iya. Pak Heri. Pak Heri. Halo Pak. Saya yakin pasti Bapak nonton ini. Asik. Pengalaman luar biasa dengan Pak Heri itu, atau ilmu-ilmu yang luar biasa yang bisa saya dapatkan dari Pak Heri itu, tetap kerja itu mesti dengan semangat Pak.
Kerja itu mesti berkinerja, tapi harus tetap semangat, Pak. Bagaimana caranya kita mempertahankan kinerja kita itu, dan harus tetap penuh semangat kalau dengan Pak Heri. Iya. Iya. Oke, terus di antara semua itu siapa KUPT yang paling kejam menurut Ada Rini? satu nih, Pak Samsul belum. Pak Samsul. sudah. Pak Samsul. Oh, iya, Pak Samsul. Oh iya, Pak Samsul. Nah, terakhir nih. Pak Sam. Kalau Pak Sam itu mirip-mirip Pak Heri, Pak. Kita harus semuanya sih sama, Pak. Kalau mau pikir, Pak, ilmu yang didapat beda-beda tipis lah, Pak. Tetap harus Value-nya berkinerja, sama, value-nya semangat dan kinerja. tetap harus mengembangkan diri dengan baik, Pak. Tetap harus berkinerja dengan baik. Oke. Terus Iya. di antara semua KUPT itu Menarik. siapa yang paling kejam? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Karena Kalau begitu siapa yang paling lucu? aduh. Ya mungkin yang paling lucu Pak Heri, Pak. Karena kan beliau dari sebelum beliau menjabat sebagai KUPT, waktu beliau masih di Balmon Manado pertama kali kan sudah sering berinteraksi, Pak. Ya. Jadi banyak hal-hal atau cerita-cerita sebelumnya, cerita-cerita lucu sebelumnya yang selalu jadi topik pembicaraan, Pak, sehingga suasananya mengalir dengan cair, Pak, begitu, Pak. Sehingga lucu-lucuannya itu timbul, Pak. Tahu juga kan Pak Heri orangnya kocak, Pak. Orangnya jenaka juga, Kocak, Pak. Pak Heri. Maaf, Pak. Orangnya kan Pak agak jenaka kan, Pak. Oke. Iya, jadi kita semua biasanya kan sering mendapat bagian di Jailin, Pak. Nah, karena itu bukan satu kebetulan. Nih ada video tentang Hai. Rini. Untuk Rini dari coba tebak. Mana nih? Dari Mana? efek sound dong. Duduk, 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 duduk. Oke. Nanti kalau di podcast muncul layar sendiri. Iya, ini berarti Belum Ini. nonton dong, ada belum Videonya. nonton. 13 mega, Cak. oke. Wih. Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di Balmon Manado. Pada kesempatan kali ini, saya secara pribadi selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Makassar menyampaikan selamat kepada Saudari Rini Aryani Kalangi yang terhitung dari 1 Maret ini sudah bergeser atau pindah tugas ke Radio Republik Indonesia Manado. Nah, itu sebuah perjuangan yang cukup panjang ya, Saudari Rini. Jadi terima kasih selama ini telah membantu saya secara pribadi ketika saya bertugas di Manado. Sangat luar biasa effortnya Rini, semua bisa dilakukan. Tantangan-tantangan yang diberikan selalu dihadapi dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, memasuki tantangan yang baru, Rini harus tetap fight, harus bisa menghadapi dan harus terus berjuang untuk meraih masa depan yang cita-citakan. Selamat ya Rini, semoga di RRI Manado makin tambah sukses, makin cemerlang dan bisa mengudara kemana-mana. Sekali di udara tetap di udara pastinya ya, di udara terus kita kalau begitu. Terima kasih Rini, sukses dan salam saya untuk teman-teman di Balmon Manado. Balmon Manado bisa. Iya. Bisa dulu Rin. Luar biasa Rini, sosok Rini, pengabdiannya selama kurang lebih 17 tahun dan merasakan bagaimana dampak Rini terhadap Balmon Manado. Kemudian hubungan Rini, relasi Rini dengan pimpinan yang luar biasa dan juga dengan kita-kita semua para pegawai Balmon Manado. Si Mani. Ini mau ending kalimatnya apa ini? Jadi Tunggu, saya masih punya satu Oh iya, pertanyaan. masih boleh satu, Nah, Pak. Kan Aduh. semua KUPT semua sudah tahu. Iya, betul. Nah, saya mau tanya nih. Selama saya di sini, Rin. Iya, Pak. Selama saya di Balmon Manado, apa kesan paling Rini dari semua peristiwa yang kita rasakan tuh? Iya, Pak. Event paling besar apa? Event yang paling berkesan selama saya di Manado yang Rini rasakan apa? Harus siap siaga, Pak. Karena siap. seperti pengalaman waktu akhir tahun, Pak, Ah. kita harus standby, Pak. Dan tentunya itu tetap harus mesti semangat, Pak. Dan karena harus mesti semangat sehingga boleh berkinerja dengan baik, Pak. Itu, Pak.
Karena kan Bapak tahu sendiri Pak, waktu akhir tahun kan kita agak crowded di kantor Iya. Pak. Dan itu semangat itu yang susah sekali kalau kalau tidak ada semangat susah sekali kita nanti sampai bisa melewati akhir tahun itu dengan Iya. baik. Nah itu Pak yang kita bisa dapat Pak. Tetap mesti semangat terus. Semangat ya. Kata kunci dari pembicaraan ini semangat. Oke, nah semangat berkarya Rini dan boleh Makasih, Mami. Pak Kabalmon Nah, sebagai closing statement. closing statement betul Hmm. untuk Rini. Closing statement itu sebenarnya secara pribadi mewakili Balmon Manado juga, kami mendoakan yang terbaik buat Rini Terima kasih Pak. yang sudah menjadi bagian dari keluarga Balmon Manado selama 17 tahun. Apapun yang terjadi di depan, Rini punya keluarga yaitu Balmon Manado. Dengan berpindahnya Rini ke instansi RRI, Iya. RRI tidak akan memutuskan silaturahmi dengan kita semua yang ada di Balmon Manado. Mungkin selama Rini ada di sini banyak hal yang terjadi, mau suka, mau duka, ada yang tidak enak ataupun yang berkesan. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dan juga kami selalu mendoakan yang terbaik buat Rini. Semoga bisa terus bersinar dan bisa terus memberi inspirasi. Sukses selalu di tempat yang baru. Terima kasih Itu Pak. dari saya. Gimana, Mas? Siap, Kabalai dari Rini ada. Terima kasih sekali untuk Balmon Manado karena tidak menyangka diapresiasi sebesar ini, dan tentunya untuk teman-teman yang ada di Balmon Manado yang pasti kunci cuma dua yang seperti yang kita bilang tadi, kerja dengan ikhlas dan tetap menjaga kepercayaan pimpinan, itu dia kuncinya. Tetap semangat. Itu dia. Itu dia. Oke. Dan torang Rini trompet semangat Balmon Manado bisa dengan tagline SDPPI frekuensi satukan negeri. Torang boleh ucapkan bersama-sama. Oke. Oke. Kita mulai. Ya. Kita mulai ya. Oke. SDPPI Frekuensi satukan negeri. Balmon Manado Bisa. Oke, sahabat frekuensi, demikian pembicaraan kita sharing-sharing dengan Aryani Kalani. Sukses di tempat yang baru Makasih, di Moni. RRI Manado, dan jangan lupa tetap follow media sosial Balmon Manado buat ini dan sahabat Pastilah, frekuensi. Moni. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye bye Rini, sukses.